DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama kembali mendapat penolakan dari warga. Kali ini penolakan datang dari 2 orang warga saat Ahok belusukan ke kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan membawa bendera hijau bertuliskan Forum Warga Lenteng Agung, 2 orang warga mencoba menghadang Ahok yang tengah belusukan. Tidak lama kemudian petugas Polsek Jagakarsa membawa 2 orang warga yang menolak Ahok. Namun saat ditanya awak media, pelaku penghadang enggan menyebutkan namanya. Bahkan salah satu di antaranya berdalih dirinya tidak bermaksud menghadang Ahok, melainkan hanya ingin bertanya program kerja kandidat Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 tersebut. Dalam aturan pilkada, mereka yang menghalangi kampanye bisa dikenai hukuman penjara. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dihadang sejumlah warga saat berkampanye di Lenteng Agung. Ya, polisi langsung mengamankan 2 orang warga. 2 pria yang mengatasnamakan anggota Forum Lenteng Agung diamankan Polsek Jagakarsa. Keduanya berupaya menghadang calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama yang akan meninjau Sungai Ciliwung yang berada di Jalan Pepaya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ahok tiba di lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam belusukannya, Ahok menekankan pada warga untuk memiliki sertifikat rumah melalui PTSP agar nilai jual rumah itu tinggi. Enggak begitu. Kenapa harus pakai dibawa dia? Ahok yang bukan orang sini, dia yang diusir. Saya orang sini, saya orang di sini. Ibu juga penolak 12. Nolak penista agama. Tapi menolak kampanye Pak Ahok nggak, Bu? Nolak. Kenapa, Bu? Penista agama ngapain dicalonin? Ibu warga RW berapa, Bu? Ibu tadi nah, itu tadi. Nah, saya siapa? Udah diam, saya ngomong. Presiden Joko Widodo merestui keputusan Panglima TNI Gatot Nurmantio memutuskan hubungan kerjasama dengan pihak militer Australia karena militer Australia dinilai telah melecehkan Pancasila. Presiden menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada TNI. Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima laporan langsung dari Panglima TNI mengenai insiden pelecehan Pancasila yang dilakukan Satuan Militer Australia saat menggelar latihan bersama. Presiden Jokowi meminta pihak Australia untuk menghormati dan menghargai serta tidak saling mengintervensi urusan internal negara masing-masing. Meski demikian, Presiden mengatakan hubungan Indonesia dengan Australia masih dalam kondisi baik. Presiden hanya menegaskan keputusan penghentian sementara kerjasama militer dengan Australia perlu dilakukan untuk menjaga nilai dan prinsip yang dimiliki Indonesia. Kita kan sudah sepakat, Indonesia sekali sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Sehingga kita sepakat. Dan saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani pemerintahan dan Panglima. Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia menyampaikan penyesalan atas insiden materi pengajaran yang menyinggung ideologi Indonesia. Masalah ini harus diselesaikan segera supaya tidak berdampak lebih jauh pada hubungan 2 negara bertetangga. Indonesia dan Australia menjalin kerjasama bidang militer. Pada November 2016 lalu, militer Indonesia mempertanyakan sejumlah materi ajar dan esai di Campbell Barracks, Perth, Australia Barat. Menyusul keberatan Indonesia, Menteri Pertahanan Australia menyatakan
semua materi sudah dihilangkan dan berharap hubungan kedua negara dapat segera pulih. The material has most certainly been removed. As I said, the training is not currently occurring, and I expect that it will be replaced with appropriate material in due course. The most important thing is to complete the inquiry, to respond to Indonesia with those outcomes, and then to proceed to restore the relationship and the interaction as best as we can. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menangguhkan sementara kerjasama militer dengan Australia per Desember 2016. Terima kasih atas permintaan maafnya, dan kita hentikan dulu program tersebut dan akan dilanjutkan pembicaraan setelah hasil investigasi. Menugaskan Chief of Army-nya, Kasatnya. Sudah, tetapi saya stop dulu, jangan dulu. Lebih baik setelah investigasi saja begitu. Ada investigasi berapa lama, Pak? Ya? Investigasinya akan berlangsung. Belum tahu. Pengamat hubungan internasional menyatakan Australia harus segera mengumumkan hasil investigasi Australian Defence Force. Selama ditangguhkan ya nggak ada kerjasama. Apakah ini akan berdampak pada hubungan kedua negara? Ya pasti akan berdampak. Masyarakat sekarang sudah tahu. Masyarakat tentu di Indonesia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pihak Australia begitu ya. Nah, tapi sekarang masalahnya bagaimana kecepatan dari pihak Australia untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak berdampak lebih luas terhadap hubungan tidak hanya militer antar kedua negara, tetapi hubungan kedua negara. Saat pelatihan, instruktur Kopassus mempertanyakan sejumlah hal, di antaranya mengenai materi terkait pendiskreditan tokoh militer, penyebutan ideologi Pancasila, serta esai terkait Papua. Tim Liputan, Metro TV. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto memberikan klarifikasi terkait insiden penghentian sementara kerjasama militer Indonesia TNI dengan militer Australia atau Australian Defence Force atau ADF. Menko Polhukam Wiranto menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari insiden yang memicu pemutusan kerjasama militer Indonesia dengan Australia. Wiranto mengungkapkan secara garis besar hubungan Indonesia dan Australia masih cukup baik pasca insiden pelecehan lambang negara Indonesia oleh militer Australia. Terkait insiden tersebut, TNI hanya menghentikan kerjasama latihan bahasa bersama, bukan pemutusan kerjasama militer kedua negara. Pemutusan kerjasama latihan bahasa bersama bersifat sementara. Wiranto memastikan pihak Australia telah memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang melecehkan Pancasila. Wiranto meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan insiden ini karena penanganan kasus ini telah ditempuh oleh kedua belah pihak, baik militer TNI maupun militer Australia secara dingin. Di sini saya berikan kelanjutan. Yang pertama, setelah saat itu memang terjadi sedikit insiden yang menyinggung martabat kita sebagai bangsa. Itu terjadi bulan November tahun 2016 yang lalu. Ya, jadi Panglima TNI kemudian melakukan langkah-langkah sementara dihentikan kerjasama pelatihan bahasa itu, bukan menghentikan kerjasama pertahanan, bukan. Jadi sangat jauh bedanya. Pemirsa, hubungan Indonesia-Australia sering mengalami pasang surut dari isu militer hingga persoalan politik dan juga diplomasi. Kendati demikian, panas dingin yang muncul belakangan ini tidak mengubah kebijakan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan pemutusan hubungan militer dengan Australia masih akan dikaji. Kementerian Luar Negeri memastikan pemutusan hubungan militer tidak akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Supyadin Aris Saputra mendukung keputusan Panglima TNI menghentikan kerjasama militer dengan Australia. Namun meski demikian, keputusan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Keputusan Panglima TNI itu untuk menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia, saya kira ini menurut saya langkah yang tepat. Mengapa? Karena berkali-kali Australia itu sering mengecewakan kita, sering berkali-kali mengecewakan kita. Oleh karena itu ini makanya dilakukan penghentian sementara.
Jadi sifatnya sementara sambil menunggu klarifikasi. Ketegangan hubungan kedua negara tak hanya kali ini terjadi. Sebelumnya, di tahun 2015, Indonesia pernah menyesalkan sikap militer Australia dan Amerika Serikat yang mencurigai kemenangan telak prajurit TNI di ajang menembak Australian Army Skill at Arms Meeting. Australia sempat meminta senjata SS-2V4 dan pistol G2 buatan Pindad dibongkar, namun ditolak oleh Indonesia. Di tahun yang sama, Australia pernah mengancam akan menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia, termasuk menghentikan bantuan hibah pesawat Hercules. Ancaman ini dikeluarkan setelah Australia marah dengan keputusan pemerintah Indonesia yang mengeksekusi mati terpidana narkoba asal Australia, Miuran Sukamaran dan Andrew Chan pada bulan Mei 2015. Pemerintah Australia bahkan sempat memulangkan duta besar mereka di Jakarta. Di tahun 2013, hubungan Indonesia-Australia juga mengalami ketegangan akibat aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Termasuk di antaranya terungkapnya skandal penyadapan dan peretasan terhadap telepon Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dilakukan intelijen Australia pada tahun 2009. Dan ini hubungan kedua negara baru mulai mencair setelah ditandatanganinya Code of Conduct di Bali pada tahun 2014. Meski hubungan kedua negara sempat memanas akibat isu sensitif, Indonesia dan Australia juga memiliki hubungan relatif baik di sejumlah bidang, seperti penyusunan kerjasama pertahanan dan penanganan terorisme. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa Metro hari ini akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.